Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV Newscope. Pemirsa, Iran menuduh Israel menggunakan kekuatan supranatural seperti jin dan jimat dalam konflik 12 hari terakhir. Tuduhan ini disuarakan oleh pejabat, ulama, hingga penasihat politik dan ramai di media sosial Iran. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai memandang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sosok yang mengganggu diplomasi Washington di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam Iran dengan serangan ke situs nuklir jika diperlukan. Ancaman itu disampaikan setelah Iran mengakui fasilitas pengairan uraniumnya rusak akibat serangan udara Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam Iran dengan serangan ke situs nuklir jika diperlukan. Ancaman itu disampaikan setelah Iran mengakui fasilitas pengayaan uraniumnya rusak akibat serangan udara Amerika Serikat. Trump menegaskan serangan itu berhasil dan siap mengulanginya bila dibutuhkan. Ia menyampaikan pernyataan itu lewat akun thread sosial pada Senin 21 Juli 2025. Trump juga mengkritik media yang meragukan dampak dari serangan sebelumnya. Pernyataan itu merespons wawancara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Fox News. Dalam wawancara, Araghchi menyebut serangan Amerika Serikat telah menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Meski begitu, Araghchi menegaskan Iran akan tetap melanjutkan program pengayaan uranium. Iran menyebut program itu sebagai kebanggaan nasional dan berdalih untuk tujuan damai. Ketegangan kedua negara meningkat sejak konflik militer pecah pada Juni dan berujung gencatan senjata sementara. Lebih dari 24 negara barat secara serempak mendesak agar agresi brutal Israel di jalur Gaza segera diakhiri. Negara-negara tersebut termasuk Inggris, Perancis, Australia, Kanada, dan 21 negara lain serta Uni Eropa. Sebanyak lebih dari 24 negara barat secara serempak mendesak agar agresi brutal Israel di jalur Gaza segera diakhiri. Dalam pernyataan bersama, negara-negara barat ini menyebut penderitaan warga Gaza telah mencapai titik paling mengkhawatirkan. Negara-negara tersebut termasuk Inggris, Prancis, Australia, Kanada, dan 21 negara lain serta Uni Eropa. Mereka menegaskan bahwa operasi militer Israel yang telah berlangsung lebih dari 21 bulan harus dihentikan sekarang juga. Pernyataan ini menyuarakan desakan agar gencatan senjata segera melalui jalur diplomasi dan negosiasi damai. Selain itu, mereka menuntut pembebasan sandera oleh Hamas dan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Negara-negara barat kecuali Amerika Serikat mengecam sistem distribusi bantuan Israel yang dianggap menciptakan ketidakstabilan. Menurut mereka, model distribusi yang dibackingi Amerika Serikat justru memperburuk kondisi dan merampas martabat kemanusiaan warga Gaza. Sejak akhir Mei, PBB mencatat ratusan warga tewas saat berebut bantuan makanan di tengah blokade yang masih berlangsung. Sementara itu, jumlah korban jiwa akibat agresi Israel sejak Oktober 2023 telah mendekati 60.000 orang. Sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Iran menuduh Israel menggunakan kekuatan supranatural seperti jin dan jimat dalam konflik 12 hari terakhir. Tuduhan ini disuarakan oleh pejabat, ulama, hingga penasihat politik dan ramai di media sosial Iran. Iran menuduh Israel menggunakan kekuatan supernatural seperti jin dan jimat dalam konflik 12 hari terakhir. Tuduhan ini disuarakan oleh pejabat, ulama, hingga penasihat politik dan ramai di media sosial Iran. Penasihat Wali Kota Teheran Abdullah Ganji menyebut ditemukan jimat dengan simbol Yahudi di jalanan usai perang. Isu ini menguat setelah muncul foto bintang Daud terukir di tanah lapang dekat kota Khomein, meski media lokal menyebutnya bekas latihan militer. Narasi makin liar setelah akun bernama Sheikh Mujaba mengklaim seorang tentara Iran ditemukan tewas dengan jimat bercorak Yahudi di tubuhnya. Warga Teheran juga melaporkan azan terdengar dari menara pada waktu yang tak biasa, memicu kecemasan soal perang non-fisik. Laman Instagram Desk bahkan mengklaim aparat memanggil penulis mantra untuk menetralisir jimat misterius. Retorika soal kekuatan gaib bukan hal baru di Iran. Ayatollah Khamenei pernah menyebut musuh sebagai jin dan manusia. Sejumlah tokoh konservatif juga menuduh Mossad memakai sihir dan ajaran Kabalah dalam operasi intelijen mereka. Namun, banyak pihak mengecam tuduhan ini sebagai tahayul yang menyesatkan dan menjauhkan publik dari logika.
Warga Palestina di Deir al-Balah, Gaza terpaksa menyelamatkan sisa harta benda mereka di tengah gempuran militer Israel. Operasi darat terbaru ini dilakukan di wilayah yang diduga menjadi lokasi sandera Hamas, memaksa ratusan pengungsi kembali mengungsi dan memperburuk krisis kemanusiaan. Warga Palestina yang mengungsi berusaha mengambil kembali sebagian barang-barang mereka pada Selasa 22 Juli 2025 di tengah operasi militer Israel yang masih berlangsung di Deir al-Balah, Gaza. Asap terlihat membumbung tinggi sementara suara ledakan akibat tembakan artileri terus terdengar di kejauhan. Warga bergerak dengan hati-hati, membawa apapun yang bisa diselamatkan sambil menyusuri puing-puing bekas tempat tinggal sementara mereka. Untuk pertama kalinya sejak perang berlangsung, tank-tank Israel dilaporkan masuk ke wilayah selatan dan timur kota Deir al-Balah pada Senin, 21 Juli 2025. Menurut sumber Israel, wilayah tersebut diyakini sebagai lokasi para sandera yang masih ditahan oleh kelompok Hamas. Kawasan itu kini padat dengan pengungsi Palestina yang telah terusir akibat lebih dari 21 bulan perang di Gaza. Ratusan di antaranya kembali mengungsi ke arah barat atau selatan setelah menerima perintah evakuasi dari militer Israel yang menyatakan ingin menghancurkan infrastruktur dan kemampuan militer Hamas. Hingga saat ini, belum ada komentar resmi dari pihak Israel terkait operasi di Deir al-Balah. Sumber militer Israel sebelumnya menyebut alasan pasukan tidak segera memasuki wilayah Deir al-Balah adalah karena diduga menjadi tempat penyanderaan oleh Hamas. Setidaknya 20 dari sekitar 50 sandera yang masih ditahan di Gaza yakini masih hidup. Perang ini meletus pada 7 Oktober 2023 ketika militan yang dipimpin Hamas menyerbu wilayah Israel, menewaskan 1.200 orang dan membawa 250 sandera ke Gaza, menurut data Israel. Sejak itu, kampanye militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 59.000 warga Palestina, menurut pejabat kesehatan, serta menyebabkan hampir seluruh populasi mengungsi dan memicu krisis kemanusiaan yang parah. Ratusan warga Israel turun ke jalan di Tel Aviv membawa karung tepung dan foto anak-anak Gaza yang kelaparan. Mereka menuntut diakhirinya perang dan bencana kemanusiaan di Gaza di tengah laporan 15 warga Palestina tewas karena kelaparan dalam 24 jam terakhir. Ratusan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Selasa 22 Juli 2025, membawa karung tepung dan foto anak-anak Gaza yang kekurangan gizi. Mereka menyerukan diakhirinya perang dan krisis kelaparan yang melanda wilayah tersebut.
para demonstran berjalan sambil meneriaki yel-yel untuk mengakhiri kelaparan di Gaza, sembari membawa poster bergambar anak-anak korban krisis pangan. Menurut laporan para dokter di Gaza, 15 orang meninggal akibat kelaparan dalam 24 jam terakhir. Gelombang kelaparan yang selama ini mengintai wilayah tersebut kini disebut benar-benar menghantam. Untuk pertama kalinya pada perang dimulai, pejabat Palestina melaporkan bahwa puluhan warga kini juga tewas akibat kelaparan. Stok makanan di Gaza telah habis sejak Israel memblokade semua pasokan masuk pada Maret lalu. Meskipun blokade tersebut mulai dilonggarkan pada Mei, Israel menerapkan sistem baru yang diklaim untuk mencegah bantuan jatah ke tangan kelompok militan. Data otoritas Palestina mencatat, sedikitnya 101 orang telah meninggal karena kelaparan sepanjang konflik ini berlangsung, termasuk 80 anak-anak, di mana sebagian besar hanya dalam beberapa pekan terakhir. Israel yang mengontrol seluruh akses pasokan ke Gaza membantah bertanggung jawab atas kekurangan pangan. Militer Israel menyatakan bahwa pihaknya memandang pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai hal yang sangat penting dan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memfasilitasinya. Namun, Israel juga menyalahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena gagal mengamankan bantuan yang menurut mereka dicuri oleh Hamas dan kelompok militan lainnya. Sementara itu, Hamas membantah tuduhan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut situasi bagi 2,3 juta warga Gaza sebagai sebuah pertunjukan horor. Diketahui sejak serangan Israel dimulai sebagai respon atas serbuan Hamas ke wilayah Israel pada Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menyebabkan 250 orang disandra. Pasukan Israel telah menewaskan hampir 60.000 warga Palestina melalui serangan udara, tembakan, dan penembakan artileri. Patriark Latin Yerusalem Pier Battista Pizzaballa mengecam keras serangan militer Israel di jalur Gaza setelah mengunjungi langsung wilayah tersebut. Ia menilai Israel bertanggung jawab atas kondisi kemanusiaan yang memburuk dan menyatakan kritiknya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Patriark Latin Yerusalem Pier Battista Pizzaballa mengecam keras operasi militer Israel di jalur Gaza usai melakukan kunjungan langsung ke wilayah tersebut. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam setelah menyaksikan langsung dampak serangan tank Israel terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza yang menewaskan 3 orang dan melukai 10 lainnya. Kepada Vatikan News, Pizzaballa menegaskan bahwa pihaknya tidak memusuhi masyarakat Yahudi atau agama Yudaisme, namun memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kritik secara jujur terhadap kebijakan pemerintah Israel di Gaza. Pizzaballa mengaku terkejut melihat kondisi pengungsian yang memprihatinkan, termasuk hamparan tenda darurat dan anak-anak yang terluka di rumah sakit. Israel sendiri mengklaim bahwa serangan terhadap gereja tersebut merupakan sebuah kesalahan. Sementara itu, menurut laporan medis yang dikutip Al Jazeera, sedikitnya 43 warga Palestina tewas di Gaza akibat serangan Israel pada hari yang sama, termasuk 10 orang yang tengah mencari bantuan.
Rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza juga dilaporkan menghentikan layanan dialisis karena kekurangan bahan bakar di tengah blokade yang masih berlangsung. Selain itu, seorang bayi berusia 40 hari di Gaza Utara dan seorang anak dari Khan Younis, Gaza Selatan dilaporkan meninggal dunia akibat kekurangan gizi. Badan PBB dan Pengungsi Palestina atau UNRWA menyatakan bahwa lebih dari 1 juta anak di Gaza kini terancam kelaparan karena terbatasnya pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan sejak Maret. Di sisi lain, militer Israel melaporkan kematian seorang tentara cadangan dalam operasi di Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga melaporkan bahwa kediaman staf mereka di Deir el-Balah, Gaza Selatan diserang sebanyak 3 kali oleh pasukan Israel pada Senin. Konvoi evakuasi warga sipil dari Sweida diserang oleh sekelompok pria bersenjata saat melintasi wilayah Tara, meskipun tengah berlangsung gencatan senjata. Insiden ini terjadi di tengah upaya damai untuk meredakan konflik berdarah yang telah menewaskan ratusan orang dalam sepekan terakhir. Sekelompok pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah konvoi yang mengangkut warga sipil dari kota Sweida saat melintasi wilayah Tara. Di tengah proses evakuasi sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang baru diberlakukan. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat kerumunan warga sipil mengelilingi bus-bus milik Bulan Sabit Merah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dilepaskan ke arah kendaraan tersebut, tapi belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam insiden itu. Sehari sebelumnya, ratusan warga Baduy dievakuasi dari Sweida, kota di selatan Suriah yang mayoritas penduduknya merupakan penganut agama Druze. Evakuasi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat bertujuan mengakhiri konflik berdarah yang meletus selama sepekan terakhir. Kekerasan di Sweida telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan menjadi ujian besar bagi Presiden Ahmed Al-Shara. Situasi tersebut juga memicu serangan udara Israel pekan lalu, dan semakin memperkeruh konflik berkepanjangan di Suriah yang telah berlangsung selama 14 tahun. Gencatan senjata diberlakukan sejak Minggu 20 Juli bersamaan dengan pengarahan pasukan keamanan dari Kementerian Dalam Negeri di sekitar kota Sweida. Menteri Dalam Negeri Anas Katov menyatakan bahwa gencatan senjata ini bertujuan untuk memungkinkan pembebasan para sandera dan tahanan dari kedua kelompok yang bertikai. Pertempuran bermula dari bentrokan antara kelompok pejuang Druze yang menentang pemerintah Islamis Sunni yang berkuasa melawan milisi Baduy yang mayoritas beragama Islam Sunni.
Pemerintah pusat di Damaskus mengirimkan pasukan untuk menghentikan konflik, namun justru dituduh turut melakukan pelanggaran terhadap warga Druze. Presiden Sara menyalahkan kekerasan pada kelompok-kelompok di luar hukum dan menyatakan bahwa pemerintah akan melindungi hak-hak komunitas Druze. Organisasi Kesehatan Dunia mendesak pembebasan stafnya yang ditahan militer Israel setelah serangan terhadap fasilitas mereka di Gaza. WHO juga menyerukan gencatan senjata demi kelancaran distribusi bantuan medis ke wilayah konflik. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyuruhkan pembebasan salah satu staf mereka yang ditahan oleh militer Israel di jalur Gaza, serta mendesak gencatan senjata guna memungkinkan penyaluran bantuan medis ke wilayah terdampak konflik. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevic, menyampaikan bahwa salah satu staf WHO ditangkap setelah militer Israel menyerang tempat tinggal dan gudang utama organisasi tersebut di kota Deir al-Balah, Gaza pada Senin 21 Juli. Ia mengungkapkan bahwa seluruh penghuni pria di lokasi itu telah diinterogasi, pakaiannya dilucuti, diborgol, dan gudang bantuan kemanusiaan dijarah. Serangan militer ini terjadi setelah tank-tank Israel memasuki bagian selatan dan timur Deir al-Balah untuk pertama kalinya. Militer Israel mengklaim bahwa operasi dilakukan karena mereka mencurigai keberadaan sandera di area tersebut. Menurut laporan tenaga medis setempat, tembakan tank menghantam permukiman warga dan sebuah masjid, yang mengakibatkan sedikitnya 3 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Saat ini, Deir al-Balah menampung ribuan warga Palestina yang mengungsi akibat perang yang telah berlangsung lebih dari 21 bulan di Gaza. Ratusan pengungsi dilaporkan kembali mengungsi ke wilayah barat dan selatan menyusul perintah evakuasi dari militer Israel. Otoritas Israel menyatakan tujuan serangan adalah untuk menghancurkan infrastruktur dan kemampuan kelompok militan Hamas. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai memandang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sosok yang mengganggu diplomasi Washington di Timur Tengah. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai memandang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai sosok yang mengganggu diplomasi Washington di Timur Tengah.
Media Axios melaporkan bahwa pejabat Gedung Putih menyebut Netanyahu seperti orang gila karena tindakannya yang agresif. Israel baru-baru ini melancarkan serangan udara terhadap pasukan pemerintah Suriah dan markas militer di Damaskus. Serangan itu merupakan respons atas bentrokan berdarah antara komunitas Druze dan Badui Sunni di wilayah selatan Suriah. Gencatan senjata telah diumumkan pada Sabtu dan situasi mulai mereda berkat penempatan pasukan keamanan di Suwaida. Meski begitu, pejabat Gedung Putih khawatir sikap Netanyahu bisa merusak inisiatif perdamaian yang sedang diupayakan Trump. Seorang pejabat mengatakan bahwa Trump kecewa karena Netanyahu terus melakukan pengeboman di wilayah yang tengah dibangun kembali. Trump bahkan dikabarkan marah setelah melihat laporan serangan Israel terhadap satu-satunya gereja Katolik di Gaza. Gedung Putih menyebut Trump langsung menelepon Netanyahu untuk memperbaiki situasi pasca dua serangan tersebut. Sementara itu, kantor Netanyahu menyesalkan serangan ke gereja Keluarga Kudus dan berjanji akan menginvestigasi dengan alasan serangan di Suriah dilakukan demi melindungi komunitas Druze. Rangkaian pembunuhan yang ditargetkan terhadap sejumlah jenderal tinggi Iran dikaitkan dengan operasi intelijen Israel. Kini terus mengungkap dimensi baru dengan metode yang sangat canggih dan mematikan. Laporan terbaru dari Iran Internasional menyebut bahwa operasi-operasi ini merupakan salah satu kekalahan keamanan dan militer paling tidak biasa di era modern. Rangkaian pembunuhan yang ditarget terhadap sejumlah jenderal tinggi Iran dikaitkan dengan operasi intelijen Israel. Kini terus mengungkap dimensi baru dengan metode yang sangat canggih dan mematikan. Laporan terbaru dari Iran Internasional, media yang berafiliasi dengan oposisi Iran menyebut bahwa operasi-operasi ini merupakan salah satu kekalahan keamanan dan militer paling tidak biasa di era modern. Menurut laporan tersebut, Badan Intelijen Mossad Israel tak hanya berhasil menembus jaringan Komando Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, tetapi juga memanfaatkan metode canggih termasuk pemalsuan panggilan telepon, penggunaan DNA digital, kecerdasan buatan, hingga serangan cyber berskala besar. Salah satu insiden paling mencolok melibatkan pembunuhan terhadap Amir Ali Hajizadeh, komandan pasukan Dirgantara IRGC dan para deputinya. Mereka dilaporkan dipanggil ke sebuah pertemuan yang diatur oleh Mossad, sebuah badan intelijen Israel. Begitu berkumpul, mereka menjadi sasaran satu serangan rudal yang menewaskan seluruh peserta pertemuan. Dalam laporan itu juga mengungkap Mossad sempat membocorkan secara sengaja tanggal serangan militer Israel kepada seorang agen yang dekat dengan komandan IRGC Hossein Salami.
Taktik ini digunakan untuk memancing sang komandan ke sebuah lokasi tertentu, di mana pembunuhannya telah direncanakan. Tak berhenti di sana, dalam waktu hanya 4 hari setelah pembunuhan Komandan Gholam Ali Rashid, penerusnya Ali Shadmani juga dilaporkan terbunuh. Mossad disebut menggunakan teknologi identifikasi wajah berbasis AI dan profil genetik untuk melacak Shadmani. Lokasinya terdeteksi oleh malware yang disisipkan dalam kamera keamanan kota Teheran dan tewas pada 27 Juni dalam serangan pesawat tak berawak di kawasan Zaferania. Sementara itu, Iran juga mengonfirmasi skala besar serangan siber yang dialaminya selama konflik. Kelompok Houthi di Yaman kembali meluncurkan rudal balistik hipersonik Palestina 2 ke Bandara Internasional Ben Gurion, Israel, menjadi serangan kedua dalam 2 hari. وإسنادا لمجاهده الأبطال استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة إترنتي سي التي كانت متجهة إلى ميناء Kelompok Houthi di Yaman kembali meluncurkan rudal balistik hipersonik Palestina 2 ke Bandara Internasional Ben Gurion, Israel, Selasa 22 Juli, menjadi serangan kedua dalam 2 hari. Juru bicara militer Houthi Yahya Shari menyebut serangan ini sebagai balasan atas serangan drone Israel ke pelabuhan Hodeida sehari sebelumnya. Militer Israel IDF menyatakan bahwa rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, meski sempat membunyikan sirene di sejumlah kota dan membuat warga panik. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Sehari sebelumnya, Houthi juga mengklaim mengirimkan drone ke Israel, tetapi berhasil dihancurkan oleh pasukan IDF. Israel menyebut drone itu datang beberapa jam setelah mereka menggempur infrastruktur militer Houthi di Hodeida yang disebut berulang kali diperbaiki pasca serangan. Serangan udara itu merupakan bagian dari 13 operasi militer Israel ke Yaman sejak November 2023, saat Houthi mulai menyerang Israel dan jalur pelayaran Laut Merah. Akibat serangan-serangan tersebut, lalu lintas di Laut Merah mengalami gangguan besar karena banyak kapal dagang menjadi sasaran. Amerika Serikat kembali mengupayakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dengan mengirim utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, ke Timur Tengah. Kunjungan ini dilakukan di tengah krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza.
Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dilaporkan menuju Timur Tengah untuk mendorong tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas di tengah memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Tammy Bruce, menyatakan Witkoff membawa harapan agar Amerika Serikat dapat membuka koridor bantuan dan menghentikan pertempuran. Ia menyebut situasi yang sangat dinamis dan belum ada kepastian soal hasil kunjungan tersebut. Lawatan ini berlangsung setelah insiden di Gaza yang menewaskan puluhan warga Palestina saat mengantri bantuan. Militer Israel mengklaim hanya melepaskan tembakan peringatan, sementara PBB menuduh pasukan Israel menargetkan warga sipil. Menurut Bruce, tragedi itu memperkuat urgensi pembentukan koridor kemanusiaan. Amerika Serikat mengusulkan gencatan senjata selama 60 hari, di mana Hamas akan membebaskan sebagian sandera dan Israel membebaskan tahanan serta membuka akses bantuan. Dalam periode itu, kedua pihak diharapkan memulai negosiasi perdamaian. Namun, perbedaan posisi tetap menghambat kesepakatan. Israel menuntut Hamas menyerah, sedangkan Hamas meminta jaminan perang tidak akan dilanjutkan setelah masa gencatan senjata berakhir. Diperkirakan masih ada sekitar 50 sandera yang ditahan Hamas, dengan sebagian besar diyakini telah tewas. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali mengecam keras tindakan Israel di Gaza dalam pidatonya di Istanbul. Ia menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya telah melampaui Hitler dalam kebiadaban. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali mengecam keras tindakan Israel di Gaza dalam pidatonya di Istanbul. Ia menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemerintahannya telah melampaui Hitler dalam kebiadaban. Erdogan menyerukan adanya sikap internasional yang bersatu, gencatan senjata, dan akses bantuan tanpa batas untuk Gaza. Ia menyoroti penderitaan warga Gaza yang meninggal setiap hari karena kelaparan dan kekurangan air bersih. Erdogan menyatakan bahwa siapapun yang memiliki martabat tidak bisa tinggal diam melihat kondisi ini. Saat ini lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza menghadapi krisis kemanusiaan parah dan sangat bergantung pada bantuan terbatas. Serangan Israel telah membuat sekitar 90% penduduk Gaza mengungsi. Bahkan, banyak yang mengungsi berkali-kali. Mayoritas bantuan makanan yang diizinkan Israel masuk dikelola oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza,
organisasi asal Amerika Serikat yang didukung Israel. Sejak Mei, ratusan warga Palestina dilaporkan tewas ditembak saat mencoba mengakses bantuan, meski Israel mengklaim hanya melepaskan tembakan peringatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.